Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya tidak membuat kue ataupun jajanan. Jadi hari ini saya membuat bebek dan ayam goreng bumbu hitam ala Madura ya. Nah sebelumnya aku sudah pernah bikin ya untuk ayam goreng bumbu hitam, Madura. Nah ini saya ulas kembali dan ini saya menggunakan bebek dan juga ayam ya. Jadi nanti ada prosesnya step by step ya, jangan di skip ya. Mungkin yang kemarin itu ada yang bilang wah gosong ataupun apa, sebenarnya tidak gosong ya karena hanya videonya kurang jelas. Jadi ini videonya saya lebih perjelas lagi ya. Jadi supaya jelas seperti apa bebek ataupun ayam goreng bumbu hitam yang benar ya, tanpa menggunakan kluwek. Karena yang asli itu sebenarnya resepnya tanpa menggunakan kluwek. Nah seperti ini ya, sedap banget. Nah sekarang aku siapkan dulu untuk bahannya. Ini aku gunakan 1 ekor ayam kampung utuh ya, karena aku lebih suka menggunakan ayam kampung, jadi tidak menggunakan ayam negeri. Dan ini 1 ekor bebek. Ini bebek hibrida dan ukurannya tidak terlalu besar ya, ukurannya ini agak kecil ya, sedang ya, nggak sampai 1 kilo 1 ekor ini. Nah kita buang dulu ya untuk bagian menonjol di pantat ini yang bikin, kalau orang bilang katanya ini bisa bikin penyakit ya, dan juga bikin aroma tidak sedap gitu. Jadi kita harus buang biar tidak menjadi penyakit buat kita. Dan kita buang juga untuk bagian pantat yang menonjol pada bebek. Ini juga yang bikin aromanya itu jadi langu gitu. Kalau kita memasak bebek itu kan biasanya ada aroma tidak enak. Nah ini yang bikin aroma jadi tidak sedap ya. Jadi kita buang supaya tidak berbau tidak sedap. Dan juga untuk menghindari penyakit atau mungkin ini yang bisa menyebabkan apa ya, kolesterol atau apa gitu kan ya, mungkin yang bikin kita cepat-cepat kalau kita makan bebek ya. Jadi ini harus dibuang dulu. Dan ini akan aku potong menjadi 4 bagian ya. Untuk 1 ekor dipotong menjadi 4 bagian. Dan ini sudah aku potong menjadi 4 bagian. Kita beri air jeruk nipis ya. Kita laburkan ke seluruh bagian. Kita kecurin air jeruk nipis. Pakai 1 butir ya untuk jeruk nipisnya, sudah cukupan, ukuran sedang ini jeruk nipisnya. Kita ratakan, kemudian kita diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Jadi kita marinasi ya, tidak amis. Sekarang siapkan wajan. Kita akan siapkan juga 1/4 butir kelapa agak muda ya. Ini diparut yang biasa dipakai untuk serundeng gitu ya kelapanya. Kita masukkan ke dalam wajan. Kita akan bikin serundeng. Dan kita sangrai kelapa parut, gunakan api kecil aja ya supaya tidak cepat gosong. Sangrai sampai kering kuning kecoklatan ya. Seperti kita membuat serundeng, jadi sama, cuman ini tanpa bumbu ya. Sudah kering kuning kecoklatan, selesai, matikan api. Kita biarkan agak dingin dulu. Kelapa parut sangrai sudah agak dingin ya, lalu kita akan haluskan ini. Sudah dihaluskan, kita sisihkan dulu. Sekarang persiapan untuk membuat bumbunya. Ini aku gunakan 100 gram bawang merah. 100 gram itu sudah dikupas ya. Jadi 100 gram bawang merah yang sudah dikupas. Kemudian 60 gram bawang putih juga sudah dikupas ya. 60 gram saja. Kemudian kurang lebih 3 ruas jari kunyit ya, kurang lebih segini ya. Untuk kunyitnya kita gunakan kurang lebih 3 ruas nah, atau 1 jari lebih lah ya. Kemudian kurang lebih 4 ruas jari lengkuas ya, lebih banyak lengkuasnya biar lebih sedap. Dan kurang lebih 3 ruas jari jahe, hampir sama dengan kunyit untuk jahenya. Dan 10 biji kemiri, ini disangrai dulu ataupun digoreng boleh ya.
Jadi tidak kita biarkan dia mentah. Jadi boleh disangrai ataupun digoreng untuk kemirinya. Kemudian aku gunakan 100 gram cabai merah besar, boleh pakai cabai merah keriting. Lebih bagus pakai cabai merah keriting, nanti bisa pengaruh di hasil warnanya ya, bisa jadi lebih gelap kalau kita menggunakan cabai merah yang keriting. Kemudian 50 gram cabai rawit. Ini kalau bisa pakai yang merah aja ya, ini kebetulan saya punyanya campur. Dan 4-5 batang serai, kita ambil putihnya saja karena nanti kita akan haluskan, jadi diambil putihnya saja. Nah, lebih seperti ini ukuran sedang ya untuk serainya. Kemudian 8 lembar daun jeruk purut ya. Nah, kurang lebih segini, ini daun jeruk purut, ini agak kecil-kecil, kalau agak besar ya kurang lebih 8 lembar ya untuk daun jeruk. Punyaku yang kecil-kecil. Kemudian kita gunakan juga ini ya, 1,5 sendok makan ketumbar. Jadi ini juga sudah disangrai ya ketumbarnya, supaya aromanya itu benar-benar sedap gitu kan ya. Jadi tercium sedap, kita sangrai dulu. Dan ini 1 sendok teh merica bubuk. Gunakan merica bubuk karena stoknya itu merica bubuk. Kalau punya butiran pakai butiran tidak apa-apa ya. Kemudian aku tambahkan juga 1 sendok makan asam jawa. Jadi ini asam jawa. Kemudian kita beri sedikit air panas kurang lebih 50 ml karena kita nanti akan ambil airnya saja. Nah, sekarang kita proses untuk memblender semua bahan bumbu. Kita potong kecil untuk bawang putih. Kita potong-potong juga untuk bawang merahnya. Kemudian iris tipis juga untuk jahe, jadi supaya nanti kerja blendernya tidak berat ya. Dan juga kita iris tipis untuk lengkuas dan juga kunyit. Karena ini bahannya kan bahan keras, jadi kita harus iris tipis supaya nanti blendernya tidak cepat rusak. Dan kita potong-potong kecil juga untuk kemiri, biar lebih cepat ya, dan juga mempermudah kerja blender. Kemudian masukkan untuk ketumbar dan juga merica bubuk ya. Nah, kita potong juga untuk serainya, kita iris tipis saja biar lebih cepat. Dan kita iris juga untuk daun jeruk purut karena kita akan blender semua ya untuk bahannya, jadi tidak ada yang digeprek ataupun dibiarkan utuh, jadi semuanya kita blender, kita haluskan. Kita potong juga untuk cabai merah besar, kita potong seperti ini. Nah, kita masukkan juga untuk cabai rawit. Kemudian kita tambahkan air secukupnya ya. Kita blender semua bumbu sampai halus. Nah, ini sudah di blender dan ini sudah halus ya bumbunya. Kita siap untuk proses selanjutnya. Nah, setelah didiamkan selama 30 menit ini selesai ya ayamnya. Kita cuci dulu untuk ayamnya dan bebeknya juga kita cuci bersih ya. Kita cuci menggunakan air mengalir, jadi kita cuci kembali bebek dan ayam sampai bersih. Nah, ini selesai. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan untuk wajannya. Kita akan panaskan minyak secukupnya aja ya untuk menumis bumbu. Secukupnya kurang lebih 100 ml boleh atau 75 ml ya. Sesuaikan aja dengan jumlah bumbu. Nah, kemudian tumis semua bumbu yang sudah dihaluskan. Kita masukkan semua.
Kemudian kita tambahkan sedikit air ya untuk membersihkan sisa bumbu. Kita tumis sampai bumbunya setengah kering dan tercium aroma harum. Nah, kurang lebih seperti ini, setengah kering dan beraroma harum. Ini selesai, kita matikan apinya. Nah, kemudian kita masukkan ayam dan bebek ke dalam panci. Kita jadikan satu, kemudian tambahkan bumbu halus yang sudah ditumis tadi ya. Kita masukkan semua bumbu halusnya. Kemudian saya tambahkan 1,7 liter air putih ya, sekalian untuk membersihkan sisa bumbu. Jadi kita gunakan 1,7 liter atau 1,5 tidak apa-apa, sesuaikan aja ya. Karena kita akan menggunakannya untuk merebus, jadi supaya tidak sampai kehabisan air, kita rebus sampai lunak nanti ya. Untuk bebeknya dan juga ayamnya, tambahkan airnya. Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan garam. Memang agak banyak garamnya ya, biar berasa nanti juga ayamnya. Dan tambahkan 1,5 sendok makan kaldu bubuk rasa sapi ataupun rasa ayam, boleh ya, terserah. Kemudian tambahkan 3/4 sendok teh Vitsin, ini opsional, sesuaikan aja dengan selera. Dan tambahkan air asam jawa yang tadi sudah kita rendam dengan air panas. Nah, kita saring dulu karena kita akan ambil airnya dan kita buang ampasnya. Masak sampai airnya menyusut dan ayam juga bebeknya itu lunak ya. Kita tutup biar cepat lunak. Nah, ini mendidih, kita aduk dulu. Kita aduk rata supaya bumbunya meresap sempurna. Kita rebus kembali sampai airnya menyusut dan lunak ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini airnya sudah menyusut dan ayam juga bebeknya sudah terlihat lunak ini. Dan juga sudah keluar minyaknya. Ini selesai, matikan api. Nah, kita ambil untuk ayam dan bebeknya, kita pindahkan ke wadah lain ya. Kita tiriskan airnya ya. Jadi kita cuman ambil bebek dan juga ayamnya. Masak kembali bumbu sampai airnya menyusut ya. Dan sambil menunggu bumbu menyusut, kita panaskan kurang lebih 450 sampai 500 ml minyak goreng. Nah, bila minyaknya sudah panas, kita goreng ayamnya dan juga bebeknya. Jadi ini minyaknya agak banyak ya. Nanti kita juga pakai untuk menggoreng bumbunya. Kurang lebih 450 sampai 500 ml untuk minyak gorengnya. Nah, goreng setengah kering atau kering sesuaikan dengan selera ya. Kalau saya lebih suka setengah kering karena nanti kita akan goreng kembali kalau kita mau menghidangkan. Jadi saat digoreng kembali dia tidak akan terlalu kering ya. Cukup setengah matang aja atau setengah kering. Nah, ini selesai, kita angkat bebek dan juga ayamnya, kita tiriskan minyaknya. Jadi kita goreng semua ya. Tadi ayam dan juga bebeknya. Dan ini bumbunya sudah hampir menyusut. Kita tambahkan minyak bekas menggoreng ayam dan juga bebek. Jadi memang kita tambahkan semua. Memang minyaknya itu butuh banyak sekali untuk membuat bumbu hitam ini. Nah, kemudian tambahkan kelapa parut sangrai yang sudah dihaluskan tadi. Nah, di awal tadi kita kan sudah menghaluskan kelapa parut yang sudah disangrai ya, seperti serundeng. Nah, kita tambahkan. Kemudian kita masak terus sampai bumbunya menyusut airnya. Nah, gunakan api kecil cenderung sedang ya. Nah, airnya sudah menyusut dan agak menggelap. Kita sebaiknya pindahkan ke wajan ya, agar lebih cepat prosesnya. Nah, ini aku gunakan wajan bekas menggoreng ayam dan bebek tadi. Langsung kita tuang bumbunya ke dalam wajan dan masak sampai bumbunya menggelap berwarna hitam. Ini sambil diaduk terus ya agar tidak gosong. Kurang lebih seperti ini. Ini masih belum, jadi kita aduk terus sampai dia itu berwarna gelap dan juga menghitam. Memang prosesnya agak lama kalau proses yang ini, dan gunakan api kecil ya agar tidak gosong nanti bumbunya.
Dan saat mengaduknya itu harus benar-benar diaduk keras sampai bawah, karena biasanya dia akan mengendap di bawah ya, di dasar wajan. Ini kalau menggunakan spatula dari kayu memang agak susah. Ini mulai menghitam, sebaiknya ganti spatula ya, bukan dari bahan kayu, jadi supaya mudah mengaduknya. Nah seperti ini, spatula dari aluminium atau stainless ya, untuk mencegah gosong di bawah dasar wajan. Nah kurang lebih seperti ini. Selesai, matikan api. Ini meski apinya sudah mati, tetap diaduk ya. Diaduk dulu terutama di bagian dasar agar tidak mengendap dan gosong, karena ini cepat gosong. Nah ini kelihatannya kurang hitam karena cahaya yang aku pakai untuk membuat video ini terang banget ya. Nah kalau warnanya hitam sekali itu biasanya memang mereka menggunakan keluak, tapi bumbu hitam yang asli itu tanpa keluak. Nah dengan proses penggorengan seperti ini dia akan menjadi hitam dengan sendirinya. Nah hitam ya, bukan gosong. Nah kita biarkan bumbu terendam minyak seperti ini, keesokan harinya itu akan menghitam sendiri. Dan bumbu ini bisa tahan di suhu ruang kurang lebih 5 bulan, karena aku sering bikin itu kurang lebih 5 bulan. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini warna aslinya tanpa tambahan cahaya lebih ya. Ini hitam tapi aslinya memang tidak hitam pekat ya. Bila menggunakan keluak itu bisa hitam pekat, tapi rasanya menjadi seperti rasa rawon ya. Aku nggak suka. Dan ini aku pindahkan ke wadah lain untuk disimpan. Jadi kalau memang hitam banget itu kebanyakan mereka memang menggunakan keluak, tapi rasanya itu tidak suka saya. Jadi lebih enak yang tanpa keluak. Dan ini sudah keesokan harinya, lihat ya bumbunya kan menjadi lebih hitam kan ya. Nah aslinya lebih hitam lagi. Ini karena kan agak nampak terang karena pengaruh tambahan cahaya ya. Untuk proses pembuatan video saya menggunakan tambahan cahaya 2, jadinya memang agak sedikit terang. Tapi kalau aslinya memang hitam. Dan ini bumbu hitam siap disajikan dengan bebek ataupun ayam goreng. Rasanya mantep banget kalau tanpa menggunakan keluak. Nah, ini saatnya penyajian. Jadi bumbu bebek goreng hitam itu sebenarnya seperti ini ya, tanpa tambahan keluak. Nah sajikan bumbu hitam dengan bebek atau ayam dan juga sayuran. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini saya sajikan dengan irisan mentimun dan juga daun kemangi biar lebih sedap, karena khasnya kita itu selalu menggunakan daun kemangi ya untuk lalapan. Dan ini juga aku tambahkan sambal cabai dan garam ya, sesuai dengan selera. Seperti orang Madura kalau membuat bumbu sambal itu biasanya sambal cabai dan garam tinggal diulek gitu aja. Nah kemudian beri sambal hitam, beri bumbu hitam secukupnya ya. Wow mantap sekali ini, nikmat dan juga dijamin ini untuk jualan pasti laris banget. Nah cukup mudah bukan membuat ayam ataupun bebek goreng bumbu hitam? Silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.